Kali ini kita akan makan siang di rumah makan yang sudah legendaris dan didirikan sejak tahun 1995 yang bernama Rumah Makan Coto Gemilang, Coto Makassar. Hai, jadi hari ini ketemu makan Coto Makassar yang sudah legendaris di Kabupaten Bagaimana, yaitu Coto Gemilang. Jadi sekarang tuh lagi sama-sama dengan orang. Halo. Kita kenalan dulu. Oke. Kalau saya sih sudah kenal, mungkin kakak bisa kenalkan diri kakak. Ya oke, nama saya Des Gemilang. Sehingga saya mendirikan coto ini namanya Coto Gemilang. Itu saja kira. Saya pemilik coto di mana saya adalah generasi kedua. Ya, generasi kedua. Setelah ayah saya pensiun dari coto, saya yang melanjutkan seperti itu. Oh jadi kakak punya coto ini sebenarnya itu awalnya didirikan oleh Ayah langsung, pada ya. tahun 1995 itu. Tepatnya di pasar yang sekarang jadi Taman Kota ya. Oh iya, Waktu itu Taman Kota. Kaimana masih jadi kecamatan, kabupatennya Fakfak. Oh masih, Iya. berarti masih sama-sama pokok ya kalau. Iya, masih sama Fakfak, benar. Jadi itu pertama awal mulanya ya. Awal mulanya seperti itu. Bahkan lapak yang sewa kios pasar ya kalau tidak salah itu hanya memuat maksimal 4 orang. 4 orang. 4 orang dalam satu warung, jadi cuma berapa ya, 2 kali 3 kalau tidak salah. Masak di situ. Berarti warung juga. kalau orang mau makan berganti-gantian Iya, atau duduk di. berganti-gantian gitu. Akhirnya tahun 95 pindah ke kontrakan, tanah dikontrak, kemudian disitulah dibuka warung lagi gitu. Yang bisa memuat di Cenderawasih kalau tidak salah ya, itu bisa memuat kurang lebih 10 hingga 15. Iya, 10 hingga 15. Sebelum jualan coto, jualan bakso. Oh jualan bakso. Jualan bakso, tapi cuma berjalan 2-3 bulan. Habis itu setelah itu langsung berubah ke coto gitu. Karena memang ayah saya punya latar belakang pernah kerja di warung coto waktu masih muda di Makassar begitu. Jadi tahu bagaimana cara membuat coto. Nah, seiring berjalannya waktu, nah kenapa coto ini selalu digemari oleh masyarakat Kaimana? Karena kata mereka itu kekentalannya. Rasa bumbu rempah yang begitu tajam sehingga kita tidak, memang dalam meracik kita tidak pelit menaruh bumbu. Nah, itu kelebihannya di situ. Jadi penasaran. Jadi sambil ketemu cerita-cerita ketemu gini, tunggu cotonya datang.
rempah-rempah. Bawang putih. Bawang putih. Fokus makan kan? Masih sudah ini. Wah, segar sekali. Nanti aku sabar. Jadi Kau tak makan tuh. Ketom pesan ini tuh pesan cotonya tuh pesan satu coto yang campur yang ada isian dalamnya tuh Jantung, campur-campur, hati. jantung, hati, kasih Wih, sayang. wih, kau makan Iya, apa? aku galau. Sama yang satu tuh daging saja. Karena tidak biasa makan hati, sama makan daging. Kalau buat saya tuh sapu lidah itu pas. Kenapa saya bilang? Kenapa saya selalu review dan saya selalu bilang bahwa ini cocok bisa punya lidah. Kenapa saya bilang cocok? Makanan yang ada di Papua itu kebanyakan meskipun itu dari tanah Jawa, dari Makassar, Sulawesi Selatan atau apapun, itu selalu cita rasanya tuh ada yang sudah beda dari yang aslinya. Kenapa saya bilang beda? Karena itu sudah pas dengan lidah kita masyarakat di Papua. Dan itu Iya, adalah nilai betul. plus yang tidak mungkin kalian bisa dapat di mungkin Makassar, tidak akan bisa dapat karena yang di Kaimana itu lidah Papua. Itu rasanya. Bahkan beberapa orang Kaimana ketika makan coto asli di Makassar, mereka mengatakan kok lebih enak yang di Kaimana Iya. karena lidahnya. Karena lidahnya. Jadi seperti itu. Jadi seharusnya orang-orang yang mungkin pas makan, kenapa makanan di kota ini tuh tidak enak, lebih enak yang di Kaimana, atau kenapa makanan ini lebih enak di Papua. Nah, seperti itu. Ketika orang Papua jalan-jalan mungkin ke kota-kota lain, nah ketika orang makan makanan yang khas di situ, tapi yang ada juga di Papua, nah itu bedanya adalah orang yang buat rumah makan di Papua itu sudah mengerti tes rasa yang cocok untuk lidah Papua, dan itu yang saya suka dan tidak bisa disama-samakan dengan mungkin orang akan bilang ngapain review soto Makassar, kan di Makassar juga ada. Beda, Papua dan Makassar beda, rasanya beda. Boleh sama-sama coto Makassar, tapi untuk soal rasa jangan kau samakan. Iya, iya. Kades makan. Makan silakan, Hai, selamat makan. Selamat makan. Jadi kita mau makan. Kau telah makan tuh. Kamu terlalu makan tuh. Wih. Jadi setelah tadi Hasu rasa dia punya rasa yang ori, saya mau rasa Sosok selera. Wih. Buras. Enak lagi. Tisu. Oh, kami sangat dilayani dan itu sangat membahagiakan. Terima kasih. kewajiban saya untuk melayani. Jadi buat kakak, coba kakak cerita sedikit lah. Kisaran harga ini dulu, mulai dari kisaran harga coto ini, dari Iya. harga coto biasa itu porsi biasa seperti ini. Iya. Buat orang yang tidak makan banyak. Kalau 30, jumbo 50.000. Iya. Terus sop kondro 55.000. Kondro bakar 65.000. Bakso coto 25.000, sangat murah. Jadi kamu harus rasa. Bakso coto spesial 45.000. Terus bakso kondro 25.000. Bakso kondro spesial 45.000. Buras dan nasi putih. 3.000. Buras 3.000. Nasi putih. Kamu makan itu paling 2 sekenyang, dan itu pasti. Masa saya badan besar ini. Buat kami nonton juga jangan lupa. Dan buat kami yang nonton, kamu harus juga. Kades cerita-cerita lah sambil ketong iya, makan. iya. Kades cerita-cerita yang mungkin informasi buat ketong dan penonton. Oke. Ya. Jadi ceritanya kan dulu tahun 95 itu ayah saya memulai karir untuk membuka coto sampai tahun 2009 Kak Indah. Nah, tahun 2009, kenapa saya bilang sampai tahun 2009? Karena tahun 2009 itu ayah saya sudah banting setir usaha sebenarnya ke showroom jual beli mobil kan, Iya. mobil motor. Nah, di situ coto tuh vakum, tutup, sudah dianggap sudahlah kita berhenti jual coto. Saat itu saya masih SMP kelas 3, 2007. Nah, setelah saya lulus SMA sampai kuliah selesai 2017 kemarin,
Nah, saya berpikir ketika balik, wah, saya harus buka usaha. Entah itu usaha apa, saya harus buka usaha. Ya. Nah, satu-satunya yang bisa saya buka yaitu adalah saya menghidupkan kembali Coto Makassar yang pernah vakum, begitu. Jadi Coto Makassar ini start lagi beroperasi tahun 2017. 2017. Tepat saat saya setelah wisuda. Kalau wisuda. 1 bulan setelah wisuda. Nah, itu dia. Itu totalitas. itu totalitas. Jadi kalau kita kan anak muda sekarang ini tidak selalu berharap untuk mencari pekerjaan ya. Iya. Kita lebih bagaimana mencari jati diri dengan Iya. cara membuka usaha karena Iya, benar. saya rasa salah satu cara untuk membantu orang banyak adalah dengan cara berusaha. Iya. Membuka usaha. Membuka usaha. Seperti itu. Membuka usaha sama dengan membuka ladang pekerjaan baru. Seperti itu. Iya. Anak muda kreatif. Nah, setelah berjalan 1 tahun, saya kelola sendiri Kak Indah. Saya kelola sendiri, karyawan itu cuma dari keluarga saja, bahkan bukan karyawan lah bisa saya anggap, karena saya kelola sendiri. Setelah 1 tahun berjalan, saya rasa saya bisa ambil karyawan, 2 orang. Nah, itu sampai sekarang karyawan saya 2 yang bisa membantu saya di tempat Coto ini, begitu. Dari mulai memasak. Dari mulai memasak saya sendiri. Oh, memasak sendiri. Iya, membuat bumbu apapun itu saya sendiri memang. Ya, kalau buat saya tuh tangan itu ada magicnya. Jadi kayak gini, mungkin saya buat ST dan lu sih buat ST itu mungkin sama-sama buat ST, tapi rasanya akan beda. Iya. Karena tangan memiliki magic masing-masing. Yoi kan tidak kami yang nonton. Yoi, kamu pernah makan tuh, Wih. Kamu cerita sama makan nih? Lanjut Kades. Awal mula saya buka itu saya memaksakan keadaan di sebelah dulu Kak. Oh, di Dimana, sebelah? iya, yang bisa saya buka padahal itu adalah ruang tamu lah notabene kan. Nah, tapi saya coba berusaha berpikir untuk mengubah ruang tamu itu menjadi warung kecil yang hanya memuat waktu itu kalau nggak salah kisarannya cuma 20 orang di sebelah. 20 orang. 20 orang saja. Nah, setelah berjalannya waktu selama dari awal buka itu sampai 1,5 tahun saya sudah memiliki modal cukup untuk renovasi tempat ini. Ya. Akhirnya saya bukannya ini iya, showroom dulu. showroom. Iya, showroom sekarang sudah pindah ke sebelah. Jadi lebih mengefisiensikan hebat. tempat Ya. gitu. Berarti pemasukannya lebih ngegas daripada showroom. Iya, jadi kapasitasnya dibuat lebih besar. Iya. Gitu, iya. Kalau tempat ini kurang lebih insya Allah sampai 70 orang pun bisa di tempat ini. 70 orang. 70 orang Bahkan lebih Bu, bisa. bahkan lebih. Iya. Dalam satu hari. Dalam. Kakak bisa berjualan berapa porsi? Kalau saya kan, oh ya, saya mau cerita juga di mana saya setelah berjalannya waktu saya pikir penting itu apa itu inovasi Kak Indah. Oke. Awalnya memang saya hanya jualan Coto Makassar, tetapi seiring berjalannya waktu saya mencoba mengeksplor menu baru, yaitu sop kondro menu kedua saya. Kontrol. Sop kondro. Setelah berjalannya waktu lagi, saya mencoba mengeksplor baru lagi yaitu kondro bakar. Wih, Kondro bakar itu daging iga sapi itu Iga sapi. dibakar, dikasih bumbu kacang dan kuahnya kuah kondro. Seperti itu. tapi itu benar-benar real punya Kades. Iya, benar-benar saya berusaha untuk. Kamu harus coba dan mungkin Ketong juga harus coba. Tapi next ya. Next. Oke. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat ya itu saya mencoba untuk menginovasikan apa itu yang namanya bakso, mungkin belum pernah ada ya. Jadi bakso coto, mungkin kayaknya juga Iya. belum dengar. Bahkan dengar saja bakso coto. Bakso coto. Jadi- Itu tuh biasa tuh makan tuh kan tahu lah kalau itu aneh. Aneh, iya. Biasanya tuh Ketong tahu tuh bakso, coto, coto. Nah ini saya coba mengkombinasikan antara bakso dan coto. Di mana apa itu bakso coto? Kalau coto kan kita makan dengan daging kan. Nah ini diganti daging dengan bakso. You can imagine? Can you imagine? Ya. Jadi daging itu diganti dengan bakso. Kuahnya Yang tetap kuah coto. sebenarnya saya penasaran. Tapi ini sangat enak dan saya tidak tahu saya akan bisa menghabiskan berapa buras karena kalau buat saya buras ini enak sekali. Karena saya bilang enak, buras ini tuh sudah ada tes rasanya, udah ada asin, Gurihnya. ya sudah gurih. Jadi kalau buat saya ini dulu kalau cemilan ini, mama ya di pena kamu kok termakan tuh. Berarti ini sudah berjalan 2 tahun. Iya, mau ke 2 tahun. Jadi Mau ke 2 tahun. tanggal 3 Juli anniversary-nya yang kedua tahun setelah 2017. Oke. Tanggal 3 Juli. Setengah tahun lebih. Anniversary.
Kalau buat saya biasanya anniversary itu ya minimal mungkin menciptakan sebuah resep baru lagi, menu baru. Iya, kami tunggu. Wih, satu Tadi It's okay, take it easy, welcome. Bicara dulu, Ci. nggak bisa kalau makan taruh di meja, ini rasa daging. Harus Cuma biasa makan, gitu. iya, kayak orang Cina. Orang Cina itu biasa. Jadi Uci dia perasa Kok makan tuh enak sekali. Su enak baru segar lagi. Tuhan. Macam saya di surga gitu. kau mendustai Tuhan. Tidak. Kakak enak sekali kah? Ambil mono. Kau lupa kalau kau lagi pakai bibir merah kah? Oh, bukan cantik. Oh. Di tempatnya Gemilang ini, kalau buat saya tuh saya suka sekali tempatnya, Jadi kalau buat saya adalah nilai plus ketika sebuah tempat makan itu nyaman untuk dipakai makan, apalagi kayak makan siang. Kita kan kalau makan siang kan kayak macam ya dengan teman kita ngobrol-ngobrol itu sangat nyaman, tidak panas, ada musik, luas, dan banyak pilihan minuman, Banyak pilihan bahkan tempat duduk. jus pun ada, banyak pilihan tempat duduk. Jadi menurut pemilik Coto Gemilang ini tuh apa? Cemilan pendamping coto, dan ini di Makassar dia seperti itu. Ada rasa bumbunya. Kalau buat saya nih pribadi, coto ini tuh tak usah daging, dia punya kuah. Dia kuah tuh, dia rasa tuh segar. Kuah, kok kasih tambah dengan ini. Tangan itu. Kau tambah dengan ini, kau tambah dengan ini, itu enak. Apalagi dia punya daging. Saya mau bicara tentang dia punya rasa daging. Segar, lembut. Maaf, itu banyak makan. Lo harus makan. Rasa tuh harus makan, mati dulu. Saya rasa dulu betul-betul. Saya tahu dia kau cari dia kesalahan, kau cari dia enak. Sabar aja dia Kau dapat, kalau kau bisa kau dapat. Satu tuh aja, tapi saya sih banget dan itu sampai nanti habis itu kau makan dia. Nasi di mana? Ini berapa kali suapan dan saya belum dapet depu. Jelek kayak ini depu terapai, kayak ini depu terenak. Tuhan sampai semua habis saya tak dapat, tunggu masih segar hampir. Karena ada ilmu untuk meraciknya, Kak Indah. Oh, ada ilmu. Ada ilmunya. Macam sudah. Ada ilmu. Ilmunya saya simpel, saya akan bongkar semua ilmunya. Jadi itu khusus Kepentingan. dimasak dengan cinta. Kamu tahu kalau kamu suka pakai log di dalam itu sutra ada yang bisa blok. Jadi sebenarnya begini. Tadi sebenarnya kenal sampai saya rasa ulang-ulang, saya rasa baik-baik, saya makan dia daging saja. Sebenarnya itu saya mau cari dia kesalahan dia terenak itu biasanya. Beberapa kali saya tuh sama makan coto dan saya temukan apalagi untuk yang campur itu saya temukan daging yang masih rasa amis, masih rasa daging hidup. Maaf. Ya kan? Iya, betul. Jadi tadi itu sebenarnya saya cari daging yang mana yang dia perasa kayak gitu, masih ada rasa daging hidup kan nih, masih amis-amis daging. Ternyata kalau buat saya itu kualitas dagingnya tuh segar sekali, sampai tidak ada amis-amis dagingnya ya kakak. Ada sama sekali. Ada teknik memotongnya, Kak. Jadi Pakai tidak cinta. sembarang.
Teknik pemotongan udah pakai cinta. Potong sapi pun tidak boleh sembarang. Jadi ketika kita potong sapi khususnya bagian perut, Oke. itu jangan sampai kan sapi dikikis kulitnya, ya kan? Dikikis kulitnya. Jangan sampai pisau itu sampai menembus perut sehingga mengeluarkan kotorannya. Nah itu akan membuat daging itu amis. Apa yang tadi kayak Oh iya. itu sebenarnya teknik memotong. Dalam ilmu biologi juga kita kenal teknik seperti itu. Dalam ilmu berhewanan, Ya. kuliah peternakan lah istilahnya itu juga ada. Jadi jangan sampai bagian perut itu Tergores atau kena ya? kalau tergores tapi nggak keluar di dalamnya tidak apa-apa, tapi kalau tergores sampai keluar, nah itu biasanya akan berdampak ke daging dari sapi. Oh, seperti itu. Pantas dari tadi tuh saya cari-cari, hati-hati dia kesalahan, tapi barang ini tidak ada gitu. Saya sedikit kecewa gitu, harusnya ada dia kesalahan gitu. Tidak, intinya tuh pakai cinta. Iya. Hai semua, kamu suatan terakhir. Tambah lagi saya tidak apa-apa. Itu dua. Tambah lagi, tidak apa-apa, itu masih banyak. Nah ini yang terakhir, daging juga terakhir, bukan juga terakhir. Sabar sama kayu kak, ini ada hati. Iya ada. Makasih kak, kamu udah kasih hati kamu. Iya. Buat tahu. Kalau buat saya dia pedaging nih top sekali. Oh iya, tambahan. Dan biasanya di warung-warung makan kebanyakan itu sambal itu biasanya tuh sudah bau tidak enak, tapi kalau ini masih bau segar. Itu Dan kelebihan. khusus sambal itu adalah sambal tauco. Oh, sambal Beda, tauco. iya, tauco. Jadi sambal yang berasal dicampur dengan fermentasi kedelai. Iya, ya. iya. Itu sambal tauco. Oh jadi bukan sambal-sambal sembarang. Bukan sambal sembarang. Cuma kalau buat saya tuh kak, kalau buat saya Iya. ada sebuah nilai plus ketika sambal kakak tuh selalu fresh baru seperti ini. Iya. Itu enak sekali. Kenapa saya bilang fresh dan enak sekali? Karena kebanyakan, saya tidak bilang kebanyakan dan semua, tidak. Beberapa warung yang saya pergi dan saya makan, itu yang saya temukan dan dia punya nilai min adalah di sambal. Sambal yang sudah tidak fresh, yang mungkin sudah 2-3 hari dan itu ya sayang sekali. Dan saya suka dia punya sambal tidak pakai campuran saus yang itu saus palsu. Tapi ini langsung asli dan ini sambal tauco. Iya, Ya. sambal tauco. Spesial. Jadi kok habis? Udah. Sekarang cukup bicara dulu. Kok nilai dia kurasa buat kau dari 1 sampai 10? Bisa lebih dari 10. Boleh? 100. Kan pasti banyak yang sudah makan dan kamu sudah tahu dia punya rasa. Apalagi soto ini tuh soto legendaris yang sudah dari 1995. Iya. Oh, udah makan tuh. 3 tahun setelah saya lahir. Itu berarti waktu saya masih begini. Mah, bukan. Sekarang masih begini. Bukan, kok masih begini. Sekarang masih begini. Dan ini masih tetap ada dan sudah temurun ke generasi kedua. Iya. Kami kira berdoa semoga ini akan terus sampai generasi Berikutnya. yang akan datang. tambahan buat kamu anak muda, kamu membuka suatu usaha sama dengan membuka lahan kerja baru. Iya. Jadi kalau menurut saya kalian sini hebat, Oh, anak muda yang hebat, yang bisa buka lahan kerja untuk orang. 1-2 orang dipekerjakan itu juga sudah mengurangi tingkat pengangguran. Saya tuh sebenarnya Kades itu jago bahasa Inggris, biasa mau kasih keluar sapu jurus bahasa Inggris. Tapi saya takut nanti tanya banyak. sapu yang baru tumpah. Oh ini kah? Saya kira kok Turki baru. Tuhan. boleh lah sekali-sekali kita praktik bahasa Inggris because it's Oh. a long time I never use my English, so that's why I Okay, need a friend. please, Kades, I'm not speaking English because I'm nggak
belajar waktu Sekolah. dan buat kamu semua yang sudah nonton, jangan lupa datang ke sini dan terima kasih banyak kamu sudah nonton ini. Kalau ketemu video dan jangan lupa support orang terus dengan cara like, comment, share ke kamu punya semua akun media sosial dan jangan lupa subscribe. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Oke, adik. sama-sama. Ya, Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.